Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمني رحمكم الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala bentuk puja dan sanjung kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitrah, di hari yang mulia ini, di hari yang berbahagia ini, kita semua alhamdulillah dapat kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat. Walaupun ada di antara kita dan saudara kita yang dalam keadaan sakitnya, insyaallah disegerakan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan niat yang mulia di sisi Allah, kita bersimpuh di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang terindah, salam yang terharum, yang terfokus buat beliau. Harapannya dengan kemuliaan beliau yang telah menyampaikan segala syariah dari Allah, segala hukum dari Allah, dan mentauladankan kepada kita di hari raya ini khususnya. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita senantiasa akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita saat ini berada pada hari yang penuh berkah, hari yang sangat mulia, yang mana kita dituntun, dihajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai para ulama-ulama kita, sampai para guru-guru kita untuk memperbanyak takbir, memuja dan memuji Allah, dan tahmid, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, serta bertakdis, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dengan harapan kita pada hari ini segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan kita mulai dari awal Ramadan
dengan ibadah kita yang semangat luar biasa. Dan hari ini ditutup kita dengan ibadah melaksanakan zakat fitrah. Kalaupun ada yang sudah melaksanakannya sebelum hari ini, alhamdulillah, keberkahan itu semua kita patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah lisan-lisan kita, gunakanlah daripada anggota tubuh kita untuk bertakbir, tahmid, tanjid, takdis, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, kita dimuliakan dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, yang mana merupakan tahun yang spesial bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut kepada kita, yang mana kita dapat merasakan ibadah di bulan suci Ramadan, yang mana kita di bulan sejak bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami semua pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampai ke Ramadan. Kita pun telah sampai umur kita pada bulan Ramadan tersebut. Ini adalah suatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita telah selesai melaksanakan puasa Ramadan dan ibadah Ramadan. Dan alhamdulillah, harapannya Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima puasa kita, Allah menerima jerih payah kita, usaha kita yang maksimal di bulan Ramadan, di malam Ramadan, dan sampai penghujung kemarin kita telah melaksanakan semua aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ini merupakan nikmat yang besar pada tahun 1445 Hijrah dan 2024 Masehi. Ini merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat-malaikatnya, ya malaikati kullu amil yudlamu ajruhum. Wahai para malaikat-malaikatku sekalian, ketahuilah bahwasanya setiap orang, setiap manusia yang mana apabila mereka melakukan kegiatan, apabila mereka bekerja, maka pasti mereka akan mengharapkan upah dan ganjaran. Ketahuilah, wahai sekalian malaikatku, sesungguhnya pada malam hari ini, yaitu pada malam hari raya atau tepatnya tadi malam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Saksikan semua para malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku semua ampunkan dosa-dosa mereka semuanya. Dikarenakan ibadah mereka, disebabkan ketaatan mereka, puasa mereka kepadaku untukku, maka kita semua insya-Allah bagian daripada orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu para malaikat menyampaikan, walaupun kita semua tidak mendengarkannya, tapi kita harus meyakini apa yang telah disampaikan oleh para malaikat-malaikat, apa yang ditugaskan oleh Allah kepada mereka para malaikat-malaikat. Mereka menyerukan kepada hamba-hamba Allah yang ibadahnya, yang taatnya, yang tunduknya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyerukan kepada kita semua, irji'u ila manazilikum fabuddilat sayiatikum bil hasanat. Wahai hamba-hamba Allah, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian daripada jerih payah kalian. Tidak usah kalian menunggu apa-apa, tidak usah kalian mengharapkan apa-apa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian dengan amal pundi-pundi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Harapannya kita bagian daripada orang-orang yang rusak dan dosa dan kesalahan kita digantikan dengan pundi-pundi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah katakan bahwasanya ya ibadi, wahai hamba-hamba sekalian, sumtumni, kalian telah berpuasa untukku. Kita tidak berpuasa mengharap yang lain. Kita tidak berpuasa tidak mengharap pujian ataupun pandangan orang lain.
kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa aftartum li, dan kalian semua telah berbuka untukku. Kita berdoa di saat kita berbuka, Allahumma alhamdulillah kita telah melaksanakan puasa untukmu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qumu maghfuran lakum." Bangunlah, bangkitlah kalian semua. Sesungguhnya aku telah ampunkan dosa-dosa kalian semuanya. Jadi mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, kita mengharapkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang mulia, kita kembali suci, kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, ibu-ibu kita, sehingga kita tidak ada dosa. Telah dihapuskan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin sami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, beliau mengungkapkan dan menceritakan tidak lain daripada ceritanya Rasulullah, tidak lain daripada ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya dia mukmin satu ayat. Sesungguhnya bagi orang mukmin hakikatnya mereka memiliki 5 hari raya. Kalau kita hanya memiliki 2 hari raya yang kita ketahui, ketahuilah hakikat hari raya bagi orang mukmin ada 5. Yang pertama adalah kula yaumin tamurru alaihi al-mu'min wa la yuktab alaihi dhanbun wa huwa yaumun 'aid. Yang pertama adalah setiap hari, acap kali kita melewati daripada hari raya, hari-hari biasa, dan kita tidak melakukan dosa. Tidak tercatat oleh malaikat raqib dan atid daripada satu pun dosa pada hari itu. Maka itulah hari raya hakikatnya. Hari yang kita patut bersyukur kepada Allah, patut kita memuja dan memuji Allah, karena pada hari itu kita tidak melakukan dosa dan tidak dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Pertanyaannya, mampukah kita setiap hari kita tidak melakukan satu dosa pun? Itu adalah hakikat daripada hari raya yang patut kita bahagia. Dan yang kedua, hari raya bagi orang mukmin adalah al-yawmul ladzi yakhruju min ad-dunya bil iman wal shahada wal ismah min kaidi syaitan. Adalah setiap hari yang mana tatkala kita dicabut nyawa kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman, dengan bersyahadah, selamat daripada tipu daya syaitan. Maka itulah hakikat daripada hari raya yang kita harus berbangga. Karena sesungguhnya apabila kita wafat dalam keadaan iman, itulah puncak daripada kebahagiaan, puncak daripada kesenangan yang dicari, yang dinanti oleh orang-orang mukmin. Tanya, mampukah kita membawa iman, syahadat di saat kita wafat nanti? Harapannya juga agar kita dapat istiqomah ibadah kita, sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia akan berdampak nanti di saat kita wafatnya. Itu yang harus kita kejar. Dan yang ketiga, hakikat daripada hari raya, yaitu al-yawmul ladzi yujawizu fihi as-sirat wa yawmul ladzi yujawizu fihi as-sirat wa ya'man min ahwalil qiyamah wa yukhlis min aidil khusum wal zabaniyah. Hakikat hari raya yang kita harus kejar adalah tatkala kita melintasi siratal mustaqim dalam keadaan selamat. Na'udzubillah, kita melintasi siratal mustaqim dalam keadaan merangkak. Na'udzubillah, kita melintasi siratal mustaqim dalam keadaan layak dan jatuh. Tapi alhamdulillah yang kita harapkan, hakikat hari raya yang kita bahagia adalah tatkala kita dapat melintasi siratal mustaqim dalam keadaan selamat, dan juga kita bisa selamat daripada hal yang menakutkan di hari kiamat, dan juga kita bisa selamat dari jeratan, tuntutan daripada musuh-musuh di dunia kita, dan juga daripada tarikan malaikat zabaniyah. Bagaimana dapat kita melaksanakannya hal tersebut? Nah, tidak lain dengan amal ibadah yang kita lakukan. Niat kita di dunia untuk ibadah, niat kita di dunia untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita insyaallah
dengan amal ibadah kita, dengan kebaikan kualitas daripada amal ibadah kita, maka insya Allah kita bisa melintasi siratal mustaqim dalam keadaan lancar, dalam keadaan kalbarqil khafid, seperti kilat yang menyambar. Cepat segera kita melintasi siratal mustaqim. Kita tidak takut dengan keadaan hari kiamat yang menakutkan. Tidak ada musuh-musuh kita yang menuntut daripada kesalahan dan kezaliman kita, dan juga tidak ada tarikan daripada malaikat zabaniyah yang menarik kita dikarenakan dosa dan kesalahan kita di dunia. Itulah hakikat hari kiamat, hakikat daripada hari raya. Dan itu dapat kita upayakan dengan membaguskan, kualitaskan ibadah kita. Kalau kita sudah salat 5 waktu, maka baguskan kualitas salat 5 waktunya. Kalau kita sudah berzakat, maka baguskan keikhlasan zakat tersebut. Kalau kita sudah melaksanakan salat sunnah dan lain sebagainya, tingkatkan kualitas ibadah kita. Insya Allah kita akan terselamat daripada hal-hal yang tidak memungkinkan nanti di hari kiamat. Dan itulah hakikat daripada hari raya yang dimiliki oleh orang mukmin. Bukan yang kita saat ini, yang kita gambarkan dengan pakaian yang baru, bukan dengan daripada makanan yang banyak, bukan dengan uang harta yang melimpah di hari raya dan seterusnya, bukan. Tapi kita sengsara di akhirat, na'udzubillah. Tapi kita suruh khatimah di akhir hayat tidak, na'udzubillah. Dan yang keempat adalah hari raya bagi orang mukmin adalah al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah wa ya'man minal jahim. Hari raya yang kita harus kejar, kita harus upayakan adalah yang mana kita dapat masuk ke dalam surganya Allah dan terselamat daripada neraka jahim, neraka hawiyah. Alhamdulillah, kita diselamatkan oleh Allah, dapat masuk ke dalam surganya Allah. Itu adalah hakikat daripada hari raya. Dengan apa dapat kita upayakan, kita kejar? Dengan memperbanyak pundi-pundi amal dan sedikitkan daripada dosa-dosa dan kesalahan kita. Tahuilah apa yang mengasihkan, apa yang menikmati kenikmatan daripada dunia, namun jauh dari Allah, maka itu adalah dosa. Itu adalah maksiat. Upayakan kita tidak menikmati daripada kenikmatan dunia, namun kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam surga tatkala telapak kaki kita melangkah, yang pertama sambutan daripada malaikat. Salamun alaikum fadkhuluha khalidin. Satu kali tapak kita menapak ke dalam surga sudah disambut oleh malaikat. Salam sejahtera buat kalian. Salam bahagia buat kalian. Kalian akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Itulah hakikat daripada hari raya yang harus kita upayakan. Dan yang terakhir adalah al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih wa huwa yawma'id. Hari raya yang hakikatnya adalah kita dapat melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Upayakan kita dapat melihat dan berjumpa kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya kenikmatan yang kita pandang di dunia. Kita melihat daripada rumah kita yang mewah. Kita melihat daripada istri kita yang cantik. Melihat suami kita yang cakep, melihat anak-anak kita yang bagus. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan tatkala kita melihat Allah, tatkala kita berjumpa kepada Allah. Pertanyaannya, kepinginkah kita dapat berjumpa kepada Allah dan kita melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia? Itulah hakikat daripada hari raya bagi seorang mukmin. Harapannya kita dapat menjaga mata kita, biar mata kita ini terbersih daripada dosa-dosa. Kita jaga anggota tubuh kita, badan kita, biar anggota tubuh badan kita bersih daripada dosa-dosa, sehingga pantas dan berhak kita mendapatkan berjumpa kepada Allah, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ada seorang yang bernama Saleh bin Abdullah, yang mana ia sekali setiap hari raya dia seperti biasa yang lainnya melaksanakan salat hari raya.
Setelah dia melaksanakan sholat hari raya seperti kita semua saat ini, dia pulang ke rumahnya dan dia memanggil keluarga, anak dan istrinya, dan kemudian tidak ada pandangan yang mengasihkan, tetapi dia mengambil rantai. Dia mengambil rantai, dia belenggu, dia kalung-kalungkan di lehernya. Dan dia mengambil tanah, dia usapkan di sekujur tubuhnya. Dia menangis tersendu-sendunya. Dan kemudian perbuatan tersebut, keadaan tersebut